Oke, pemirsa, masih penuh semangat di UNS Menyapa dan kita masih membahas UNS menjalin kerjasama industri, dan yang dibahas di sini lebih banyak adalah tentang kerjasama industri dengan PT GMF dan juga PT Toyota Indonesia. Tadi saya sudah janji mau ngajak teman-teman yang ada di sini untuk bercerita karena ada dua mahasiswa yang salah satunya adalah yang sudah magang atau KP, nanti kita tanya. Ada Firda dan juga Erzin. Mari saya undang ke depan. Oke, tepuk tangan dong. Waduh, ini dia. Silahkan di sebelah tengah ini. Oke. Yang di sebelah ini adalah Firda dan ini Erzin. Mungkin bisa diceritakan dulu dari Erzin dulu deh ya. Erzin ini dulu ngapain aja di Toyota? Kemudian yang dipelajari di sana apa aja sih sebenarnya? Oke. Kalau dulu saya pada saat magang di mana Toyota, itu kebetulan saya terlibat pada proyek capacity up tech time sistem produksi Innova sama Fortuner. Jadi ini salah satu yang dipelajari juga ya? Yang saya pelajari di sana. Nah, di sana itu proyeknya terkait peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit mobil yang tadinya 1,7 menit, saya desain menjadi membutuhkan waktu 1,5 menit. Kemudian kemarin terakhir kabar baru dikerjakan awal 2015 itu yang diambil 1,6 menit. Jadi saya mereduce 0,1 menit per unit mobil. Wah, ini keren berarti ya, tepuk tangan dulu dong ya. Oke, berarti mahasiswa yang di sana kan tidak hanya belajar aja ya, katanya juga menghasilkan satu, ini apa ya namanya, terobosan penemuan project. Atau apa nih ya, project pokoknya ya. Project peningkatan sistem produksi. Oke, karena dari 1,7 jadi 1,6. Oke. Keren. Dan mungkin bisa diceritakan lagi nih dari mobil ini yang Erzin pelajari itu mungkin dari mesinnya atau dari apanya, mungkin silakan bisa diceritakan untuk dari mobil Toyota ini sendiri. Oke, kalau untuk di Toyota kemarin saya itu di bagian divisi press and welding body compartment. Jadi di sana saya membuat body, jadi body Fortuner kayak gini yang apa? Kalau mau dibuka juga plat, boleh. Awalnya hanya lempengan-lempengan plat itu pertama hanya kemudian dilakukan stamping yang per part bagian sehingga dirakit, kalau secara teknis itu namanya spot welding, sehingga satu unit body. Nah, nanti kemudian setelah satu unit body itu sudah terbentuk bagian dalam maupun bagian luar, kemudian baru dilakukan painting, setelah itu baru diassembly total. Berapa lama di sana belajarnya? Saya tadinya diminta 6 bulan, minimal itu tadinya diminta pihak Toyota 6 bulan. Cuman pas diskusi sama pihak kepala prodi mesin UNS kemarin katanya tidak diperbolehkan, terus saya mengelobi 3 bulan tidak boleh, akhirnya hanya 2,5 bulan. Jadi di sana saya hanya waktunya optimal 2,5 bulan. 2,5 bulan. Tapi perasaannya gimana sih untuk maksudnya kerjasama ini dengan salah satu perusahaan yang besar juga ya dikatakannya ini? Iya, mungkin ada pengalaman atau yang ingin diceritakan sama teman-teman gimana pengalamannya? Luar biasa. Pengalaman saya waktu itu kan ada manajer saya itu namanya Pak Joni Holong. Itu salah satu dosen di Universitas Jakarta juga. Nah, pada saat saya mengerjakan proyek capacity up ini, saya kerja lembur bahkan. Kemudian pas setelah report saya hanya ingin presentasi. Namun pas ketika presentasi saya hanya dikomentari yang intinya konotasinya membuat mental saya down. Tapi hanya setelah presentasi saya selesai, kemudian disambut dengan lumayan sama mentor-mentor saya yang lain, pembimbing lapangan. Kemudian Pak Joninya hanya menyatakan itu tadi hanya sebatas ujian bahwa mental kamu memang lumayan bagus sebagai engineering. Oke. Gitu. Ternyata ada pelajaran mental juga ya Pak di sana ya. Oke. Seru berarti ya, seru ya di sana ya. Oke, di sana bertemu dengan banyak mahasiswa dari mana aja, mungkin dari seluruh Indonesia pastinya ya? Waktu itu saya satu divisi sama mahasiswa dari UI, sama ITB, Undip, sama ITS. Universitas yang luar biasa lain ya pastinya di Indonesia. Kemudian yang ini nih Firda, mungkin boleh diceritakan? Oke, agak kesini Erzin. Oke ya, bisa diceritakan selama di PT GMF ini berapa lama? 1 bulan, 2 bulan atau? Dari bulan Juli sampai Agustus. Juli sampai Agustus ya. Oke, 2 bulanan ya. Apa saja yang mungkin dipelajari di sana? Kemudian ngerasa apa sih di sana? Mungkin ada pengalaman atau yang ingin diceritakan sama pemirsa ada di rumah nih? Untuk dari perusahaan PT GMF yang amat sangat hangat kepada kami. Hari pertama kami di sana, kita udah diajak keliling ke lantai produksinya. Kita dijelaskan gimana step pengerjaannya terhadap produk tersebut. Terus kita udah dikenalkan juga dengan pegawai-pegawai yang ada di sana. Kita hari pertama juga udah langsung dikasih bimbingan. Kita udah ketemu dengan pembimbing yang ada di sana, dikasih kasus lah gitu ya.
ada masalah apa, dan akhirnya kita juga udah langsung konsultasi dengan dosen yang ada di kampus, disetujuin, dan akhirnya kita langsung mengerjakan proyek tersebut. Jadi setiap hari kita konsultasi dengan pihak-pihak perusahaan, apa sih kendala yang ada di sini dan apa yang bisa kita bantu untuk perusahaan, seperti itu. Oke, kemudian dari materi yang didapatkan oleh Firda di kampus ya, mungkin hanya materi tertulis, dan akhirnya Firda bisa mempelajari secara langsung ya, apalagi ini di perusahaan yang luar biasa ini ya. Kemudian mungkin ada nggak sih perbedaan mungkin dari teori, segi teori kemudian ke praktek sendiri, apa yang menurut Firda wow amazing gitu apa nih? Tentu beda sekali ya Mbak. Kalau di sini kita cuma mungkin dari buku taunya. Praktikum pun juga hanya sekedar menggambarkan, cuma menggambarkan secara sederhana gitu. Kalau kita udah di perusahaan, kita permasalahan real yang ada di perusahaan, terus gimana kita cara mengatasi itu, terus gimana kita harus mencari solusi yang terbaik untuk perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Yang menurut Firda paling seru ya yang sudah dipelajari di sana, kita serunya itu kita bisa tahu pesawat itu kayak seperti apa sih kayak gitu kan. Kita kalau di sini cuma lihat dari bawah, lihat pesawat kayak gitu yang, dan kalau kita di sana kita udah tahu mesinnya ternyata yang wow sekali. Kalau di sini kita juga bagian turbin, di gas turbin. Ternyata GMF itu nggak cuma kerjasama dengan pesawat, hanya maintenance pesawat, tapi juga dengan PLN. Jadi kita juga repair tentang industrial gas turbin yang punya PLN kayak gitu Mbak. Oke, seru juga, tepuk tangan juga dong untuk Firda. Pengalamannya keren. Sekarang saya minta tanggapan dari bapak-bapaknya ini. Mungkin dari Pak Budi dulu nih. Pak Budi, tanggapannya nih, kalau tadi sudah cerita banyak nih Ersin tentang PT Toyota Indonesia, kemudian yang dipelajari. Menurut Pak Budi sini gimana? Saya sangat bangga sekali. Jadi kalau Mas Ersin sudah bisa meningkatkan kapasiti itu, berarti kan bisa memberi keuntungan pada perusahaan. Jadi mahasiswa yang seperti itu yang diharapkan dari Toyota Toyota Manufaktur Indonesia. Jadi mereka tahu, sehingga kita harus belajar terus ya. Logika kita tingkatkan sehingga kita dapat diterima di perusahaan manapun gitu. Oke, baik. Kemudian dari Pak Wahyu sendiri. Selain mendapatkan pengetahuan, mereka juga mendapatkan pastinya tadi soft skill ya, bagaimana harus berdisiplin di dalam bekerja. Dan itu mungkin kan tidak hanya, kalau di sini kan hanya dikasih tahu, tetapi kalau di sana seperti Firda ini tahu bahwa kesalahan sedikit kerugiannya adalah 2 miliar per pieces gitu ya, per produk. 2 miliar kalau di sini ya? hanya kertas-kertas saja begitu ya, kertasnya senilai 2 miliar. Nah, di sisi yang lain sebetulnya ini adalah miniatur dari link and match antara industri dan perguruan tinggi. Semestinya memang harus segera sama dan selevel begitu. Sehingga apa yang dipelajari di industri itu harusnya tidaklah jauh dengan apa yang dikaji di dalam perguruan tinggi. Dan ke depan tentunya memberikan tantangan ke kita semuanya bahwa di dalam suatu riset yang berbasis problem solving, haruslah kami mengangkat suatu persoalan nyata yang diserap oleh industri, meningkatkan kualitas dan efisiensi dari sektor industri kita. Oke, menurut Pak Wahyudi sendiri nih, apa sih yang harus dipunyai oleh para mahasiswa, atau bekal apa yang mereka harus punya? Mungkin selain mental ya pastinya ya, kemudian agar mereka pastinya bisa juga selain belajar di sana, selain mempelajari soft skill, mendapat soft skill di sana, kemudian mereka bisa berperan atau berprestasi seperti yang Ersin lakukan. Apa mungkin bekal-bekal apa saja yang harus Ya, sifat rasa ingin tahu yang cukup tinggi, berorientasi pada iptex, berpikir kreatif, inovatif, itu adalah cikal bakal dia akan menjadi mahasiswa yang berprestasi pastinya. Karena permasalahan-permasalahan yang ada pastinya tidak selalu bisa dipecahkan dari metode-metode yang sudah dipelajari di kampus. Perlu dimodifikasi, perlu dikembangkan sedikit, sehingga bibit-bibit kreativitas dari para mahasiswa kita harus selalu ditumbuhkan, mencari alternatif yang lain. Jadi outside of the box itu selalu dilatih, sehingga pada implementasinya nanti kapasitas yang dia punya itu akan meningkat terus begitu. Oke, baik. Kemudian mungkin dari Firda sendiri. Firda, kalau Firda selama 2 bulan sudah belajar banyak hal ya di PT GMF. Kemudian menurut Firda sendiri nih, ini Firda sudah semester berapa kalau? 7 ya, berarti sudah mau skripsi? Ya. Oke, berarti mungkin dari pengalaman yang sudah didapatkan di PT GMF, ada nggak yang menurut Firda akan, oh ini jadi inspirasi nih untuk selanjutnya harus menjadi seperti apa, atau
karena sudah dapat soft skill seperti ini harus akan seperti apa ke depannya mungkin? Inginnya sih nanti untuk bahan skripsi mau balik lagi ke Oh, GMS mau gitu, Mbak. balik Iya. lagi. Betah dia berarti di sana ya, Pak. Soalnya Aha. emang Mbak, di sana Aha. orangnya juga baik-baik. Kalau kita kesulitan, mereka siap untuk bantu kita gitu, Mbak. Jadi setiap data yang apa yang kita butuhkan, mereka siap ngasih kayak gitu. Jadi pengen lagi balik ke sana gitu. Oke, amin ya, saya doakan. Ya. Kalau dari Erzin sendiri, Erzin kan pasti juga karena sudah bisa meningkatkan tadi apa kapasitas ya? Kapasitas Oke. tank. Kemudian yang sudah Erzin dapatkan di PT Toyota Indonesia, kemudian menjadi sesuatu hal yang memotivasi Erzin ke depannya atau gimana nih? Pengalaman yang mungkin berharga banget nih. Pengalaman yang paling berharga banget itu paling nanti insya Allah kalau lulus ke sana ingin mengembangkan Toyota lagi, Toyota Motor Manufaktur Indonesia. Oke. Yang mulia banget ya ini ya, tepuk tangan ya. Oke, dan ini masih ada satu segmen terakhir yang nantinya akan seru lagi. Mungkin kita juga nanti akan ngobrol lagi dengan Pak Wahyudi dan juga Pak Budi. Kira-kira kalau dari Pak Budi sendiri, Pak Budi, tanggapannya Pak Budi sendiri, tampaknya kita harus break dulu ya. Oke, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Dan terima kasih juga untuk Firda dan Erzin sudah ngobrol di sini. Kita nanti akan ada satu segmen lagi, Anda jangan kemana-mana. Terima kasih.